teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai runtuhnya VOC. Untuk pembahasannya silakan disimak ya. VOC, pasti kalian yang sudah belajar mengenai kolonialisme bangsa Indonesia sebelum bangsa Indonesia merdeka. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu VOC. VOC adalah suatu company dagang Hindia Timur Belanda yang berdiri sejak tahun 1602 hingga 1799. VOC ini didirikan oleh seorang negarawan Belanda bernama Johan van Oldenbarnevelt. Kemudian, berdirinya VOC bertujuan untuk menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Dan VOC dipimpin oleh 32 gubernur secara turun-temurun. Salah satu gubernurnya yaitu Peter Both, yang adalah gubernur pertama VOC sejak tahun 19 Desember 1610 sampai dengan 6 November 1611. Oke, singkat cerita, VOC mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara berhasil dikuasai oleh VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India hingga Papua. Bahkan, keuntungan perdagangan rempah-rempahnya pun juga melimpah. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah apa saja yang menyebabkan runtuhnya VOC. Pada tahun 1789, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem keempat sebagai penguasa tertinggi VOC. Sehingga anggota pengurus yang sebelumnya dipilih oleh parlemen dan pemegang saham menjadi tanggung jawab sepenuhnya raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Kemudian pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan, sehingga pengurus tidak memikirkan bagaimana untuk memajukan usaha pedagangnya, melainkan berpikir untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal tersebut membuat para penguasa menjadi semena-mena dan sombong. Mereka hanya terus-menerus memikirkan bagaimana mereka dapat menjadi semakin kaya. Kemudian terjadilah korupsi yang merajalela. Kemudian VOC pun mengalami kemerosotan keuntungan dan memiliki beban utang yang terus menumpuk. Bahkan pada tahun 1673, VOC tidak lagi mampu membayar dividen. Lalu yang terakhir ada bencana perang. Untuk mengintervensi dan menduduki suatu wilayah, tentu peperangan pun harus terjadi. Upaya intervensi ini membuat usaha maksimal pun harus dilakukan. Lalu muncul peperangan yang masif dengan biaya perang yang juga sangat banyak. Salah satunya yaitu peperangan dengan kerajaan Mataram, Gorontalo, Tidore, Ternate, dan Banten. Namun, VOC tak mampu lagi membiayai peperangan tersebut karena sudah eksploitatif sebelumnya, dan sumber daya alam di Indonesia pun sudah terkuras. Dan pada akhirnya, VOC pun terus berupaya dengan berhutang agar mampu bertahan. Dampaknya, VOC tak lagi mampu berhutang dan peperangan pun tak dapat dibiayai lagi. Selain peperangan melawan bangsa yang dijajahnya yaitu Indonesia, VOC pun harus berperang dengan persaingan dagang dengan dua company besar lainnya. Dua company itu adalah Inggris dengan East Indian Company dan Prancis. Dan pada akhirnya VOC pun mengalami kebangkrutan akibat beban utang yang terus menumpuk. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun meskipun VOC sudah runtuh, VOC tetap memiliki warisannya. VOC ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas atau limited liability company yang masih digunakan saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC
membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjelajahan Eropa di seluruh dunia. Oke teman-teman, pembahasan kali ini sudah selesai. Terima kasih bagi kalian sudah menonton. Sampai jumpa kembali.